Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara terkasih umat Allah dimanapun Anda berada, hari ini Gereja Semesta Alam merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda dosa. Saudara-saudari terkasih, ada banyak sekali renungan yang bisa kita petik atau buah-buah dari misteri ini bagi kita, soal keperawanan Maria, soal dia dikandung tanpa noda dosa sejak awal, atau dari Injil hari ini yang diambil dari Lukas 1 ayat 36 sampai 58. Ini juga kaya akan makna. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat tentang satu kebiasaan dari umat Katolik, yaitu doa Angelus. Doa Angelus itu kita doakan pagi, siang, dan sore. Suatu doa yang mau mengingatkan kita akan peristiwa atau karya keselamatan dalam ungkapan yang singkat. Aku, Maria, menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu, sebagai ungkapan atau tanggapan Maria atas tawaran keselamatan dari Allah dengan memakai dia sebagai sarana untuk melahirkan Yesus yang akan dikandungnya. Dan sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Misteri ini menyelimuti hidup Maria. Selama hidupnya, orang banyak tidak mampu, atau kebanyakan orang tidak mampu melihat kehadiran Allah dalam diri manusia, dalam kehidupan mereka, dalam sapaan dan pertemuan mereka. Tapi Bunda Maria mulai menyadari dan memberi diri terhadap misteri ilahi yang akan bekerja melalui dirinya. Dan Maria pada akhirnya menyatakan fiat atau kesediaannya kepada rencana keselamatan Allah ini. Para saudara, ada dua wanita yang akan melahirkan dalam Injil hari ini, yakni Elisabet, istri Zakaria, dan Maria. Yang satunya rasanya mustahil bagi Elisabet untuk melahirkan dengan usianya yang tua, dan juga dia dikatakan mandul. Sedangkan bagi Maria juga rasanya mustahil bagi dia untuk mengandung sementara dia belum memiliki seorang suami. Tapi kemudian peristiwa Allah, peristiwa ilahi terjadi atas kedua wanita ini. Dan terlebih lagi pada Maria, misteri ini jauh lebih besar, karena misteri Allah ini menghadirkan diri dalam seorang wanita yang sederhana. Tetapi kesederhanaan Maria itu adalah buah dari ketaatan imannya kepada Tuhan. Saudara-saudara terkasih, rupanya ketaatan iman merupakan salah satu keutamaan yang perlu dimiliki oleh setiap pengikut Tuhan. Keutamaan iman itu mau menunjukkan kepada kita bahwa rahmat Allah lebih diandalkan, bahwa kehendak Tuhan lebih diutamakan, bahwa apa yang menjadi rencana Tuhan itulah yang dicari dalam hidupnya. Keutamaan iman ini akan membawa seseorang pada sesuatu yang ia tidak sepenuhnya tahu kemana itu berada, kemana ia akan pergi, apa yang akan terjadi di hadapannya. Dan seringkali tidak semua hal akan dia mengerti di awal, bahkan ketika hampir di ujung perjalanannya. Begitulah keutamaan iman yang seharusnya yang lalu Anda dan saya sedikit banyak telah mengalami hal itu, ya. Maka dalam pemikiran Kierkegaard, seorang filsuf tapi juga menjadi seorang Kristiani juga, ia mengatakan bahwa seseorang harus mengadakan lompatan iman. Lompatan iman itu berarti sebuah keputusan untuk
mengambil sebuah keputusan ya, yang melampaui pemikiran manusia, keputusan manusia, yang melampaui moralitas manusia, dan menyediakan ruang sepenuhnya kepada Tuhan, kepada rencana Tuhan. Begitulah yang Kierkegaard lihat dalam diri Abraham, bapak orang beriman, ketika dengan berat hati tapi dengan penuh ketaatan iman ia diminta untuk mengorbankan anak sulungnya Ishak, dan ia melakukan itu. Meskipun lalu kemudian korban manusia itu tidak jadi dan digantikan oleh korban hewan, tapi Allah telah melihat ketaatan atau keutamaan iman Abraham telah sampai pada level yang sangat tinggi, sehingga bagi Tuhan hal itu diperhitungkan sebagai sebuah kebenaran. Ternyata para saudara, untuk beriman ini memang membutuhkan sekolah yang tak akan pernah berhenti, peristiwa-peristiwa yang tak pernah berhenti. Maria telah menunjukkan ketaatan iman ketika dia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak." Sejak saat itu hidup Maria akan berubah. Kebebasannya akan sepenuhnya diarahkan kepada mencari kehendak Tuhan. Ketaatannya nanti sepenuhnya akan dituntut darinya. Hidup Maria mulai dari saat itu, saat ia menjawab itu, akan penuh dengan paradoks. Paradoks kehidupan dalam beriman. Maria telah melewati itu semua. Tetapi pada akhirnya Bunda Maria telah sampai pada titik puncak hidupnya ketika ia menyaksikan kematian putranya. Begitu menyedihkan baginya, tetapi ia berhasil melewati itu oleh karena ketaatan imannya. Ia tetap yakin bahwa dia hamba Tuhan, terjadilah kepadanya menurut kehendaknya. Para saudara, ketika gereja merayakan Maria dikandung tanpa noda dosa, itu mau menunjukkan keyakinan iman kita bahwa sejak awal Maria telah dipersiapkan untuk mengandung yang Maha Kudus. Maka sejak awal ia telah menerima penebusan. Bahwasanya ibaratnya ketika misalnya kita jatuh dari sumur, lalu kemudian ada orang yang membantu kita, ada orang yang menolong kita, menarik kita. Tetapi Maria itu tidak seperti itu. Kita seperti itu, kita jatuh ke dalam dosa, maka Tuhan datang menarik kita dari lembah dosa, dari lubang dosa itu, kemudian menegakkan kita berdiri kembali oleh penebusannya. Tapi Maria ditebus dengan cara berbeda, mencegah dia jatuh ke dalam dosa. Inilah keyakinan iman gereja. Jangan sampai ia jatuh ke dalam lubang, maka Tuhan telah mencegahnya sejak awal, sehingga Maria terhindar dari itu. Tentu saja keyakinan gereja ini didasarkan pada keyakinan yang lain, bahwa tidak mungkin seorang yang Maha Kudus itu dikandung dalam diri orang berdosa. Maka Maria sejak awal sudah dipersiapkan bahwa untuk mengandung yang Maha Kudus ini harus dibutuhkan juga tempat yang kudus. Maria sebagai Hawa baru telah menunjukkan bahwa perbandingan bahwa Hawa lama telah jatuh ke dalam dosa, tapi Hawa yang baru ini telah mengalahkan dosa oleh karena belas kasih Tuhan. Para saudara-saudara kasih, setelah kita semua ditebus, kita ini seperti halnya Maria, kita mengandung Yesus dalam kehidupan kita. Lalu apakah kemudian untuk sampai pada memperlihatkan Kristus, atau dalam bahasa yang sederhana, melahirkan Kristus melalui perbuatan kita, itu merupakan sebuah perjuangan. Dan untuk sampai kepada melahirkan Kristus, menghadirkan Kristus, dibutuhkan keutamaan yang Maria telah tunjukkan bagi kita menjadi pelajaran kita seumur hidup, yaitu ketaatan atau keutamaan beriman. Semoga Tuhan memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.